ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya hormati senior saya nih, Pak Ketua, Pak Andes Hadi Muhammad Isa Ansori. Kemudian yang saya hormati rekan kami dari Banwil, Pak Gangga Situan dan Donor, Ketua FKDT atau FPT ya, KPD, Pak Sudarno. Kemudian Bapak Ibu, para ustadz ustazah, menerima bantuan POP dan positif atau bahagia. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir di UA Kecamatan Sri Barwabab ini dalam rangka silaturahim dan pembagian BOP dan insentif. Salawat dan salam kita curahkan kepada dunia alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ibu yang berbahagia, pertama saya terima kasih kepada Pak Kua, sahabat dan penasehat yang luar biasa. Saya ingat sekali waktu mengisahkan marah saya kan, marah saya. Jadi dulu itu apa ya, mungkin karena ketidaktahuan ya. Dulu itu begitu tamat kuliah kita kan cari kerja itu, tak berani balik itu, ya, tak berani pulang. Kenapa? Nanti kalau pulang udah selesai kuliah, udah kerja di mana? Ah itu yang tak sanggup itu. Jadi kita bertahan di Pekanbaru ya, cari kerja tak pernah dapat. Walaupun untuk ngajar TPQ, bayangkan. Kerja dapat apa? Bangunan Pak Jaga, tak sanggup saya. Ngecor dari pagi sampai subuh gitu kan. Jadi Pak Isa tanya saya, engkau pernah salat duha atau tidak? Tak pernah. Astagfirullahaladzim, orang paling sombong dunia kau ini. Itu saya ingat betul ya. Jadi saya sholat 5 kali sudah bang, tak cukup itu. Pantas engkau tak akan dapat kerja atau macam itu aja kan? Itu saya ingat sampai sekarang itu. Pernah kan? Yang sombong dibilangnya. Ini sombong sedunia ini orang. Jadi saya ikut. Saya sholat jam 7:30 langsung cari kerja. Cuma sekali aja. 2 terima pekerjaan. Bayangkan cuma sekali. Sholat 2. Mempraktekkan yang bisa ini. Pertama di asuransi, keduanya di CV Cahaya Ilmu. Saya langsung diangkat jadi kepala gudang. Bayangkan, gajinya 100. 100 waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 92. Oh ini sekolah. Orang saya beli cincin apa itu aja 70.000 cincin. 100 itu banyak itu dulu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih Pak Isa yang tempat ini, mudah-mudahan kita berkah di sini ya. Amin. Dan 2 kali. Kemudian juga saya terima kasih dengan Bapak Ibu yang membantu kami untuk pendidikan keagamaan. Jadi MDT, TPQ, pondok itu namanya pendidikan keagamaan. Kalau tidak ada Bapak Ibu, siapa lagi yang ngajar anak-anak kita itu? Ya, dengan yang pondok tidak seberapa, dan kita tidak bisa bantu apa-apa. Kecuali yang sekedar ini ya. Ini tidak cukup sama sekali. Ya. Jadi terima kasih banyak telah membantu pendidikan keagamaan. Kalau pemerintah nak bangun semua ini tak akan bisa. Ini hanya sekedar. Ini Pak Isa, kita dituntut sekarang untuk apa ya? Integrasi beragama ini digemarkan di mana-mana. Mungkin ini hanya sekedar sedikit aja ya. Saya yakin Bapak Ibu dan moderat. Ya.
Moderasi itu artinya apa ya? Kesedangan, pertengahan. Kalau bahasa Arabnya tawasud ya, pertengahan. Pertengahan artinya kita ini hidup di dengan beragam suku, beragam agama, dan beragam apa ya, antara kita pun itu beda-beda, ya. Tidak mengkafirkan, tidak membid'ahkan, ya. Itu. Jadi ada 9 konsep moderasi beragama ini. Mungkin hari ini berapa aja saya kumpulkan. Yang pertama tawasud, mengambil jalan tengah, pemahaman pengamalan yang tidak berlebihan dan tidak dalam beragama. Itu saya katakan tadi, itu tidak mengkafirkan di antara kita atau membid'ahkan. Kemudian untuk ini saya pesan kepada Bapak Ibu, kalau memasukkan anak ke pondok dilihat dulu. Jangan sampai kejadian macam teman saya, anaknya pulang, bapak mamanya salah semua. Itu mama tuh bid'ah, bapak itu tak betul, bid'ah itu. Jadi itu, ya, lihat pondoknya. Kami pun senantiasa membina pondok yang ada sekretari rumah bintang, ya. Masukkan ke pondok-pondok yang moderat. Moderat itulah tadi. Pondok itu afiliasinya ada bermacam-macam. Ada yang afiliasi ke NU, ya Pak saya. Ada yang ke Muhammadiyah, ada yang Tarbiyah, dan ada yang lain. Itu maksudnya ya. Dilihat. Yang kedua, tawazun, berkeseimbangan. Pemahaman, pengamalan seimbang dunia dan akhirat. Jadi seimbang dunia dan akhirat, jangan cari dunia aja atau akhirat aja, tapi seimbang. Bapak Ibu yang berbahagia, hidup ini penuh persoalan ya. Persoalan. Ada tak yang di antara di sini tak ada persoalan? Tak ada. Tak ada kan? Ada semua. Pasti ada persoalan. Saya tidak mau masalah itu berat maksudnya. Jadi kita ganti dengan bahasa persoalan. Pasti ada persoalan. Ya. Jadi makanya tadi waktu apel saya bilang kalau ada persoalan rumah tangga jangan dibawa ke kantor. Kalau ada persoalan rumah tangga, Bapak Ibu ngajak, jangan dibawa ke sekolah. Ya. Gitu. Tapi dari wajahnya saya lihat ada persoalan ya kan? Coba jaga ya. Saya lihat ada persoalan nih. Nah, sebenarnya ada 3. Ini buat kaitan dengan guru ya. Ada 3 kunci untuk menghadapi persoalan hidup. Nanti Pak Isa sambung ya. Ada 3 kunci. Sebab Bapak itu kan ngajar. Sebenarnya saya ini kan banyak perempuan nih. Iya. Ya. Guru banyak perempuan. Kenapa? Itu kan tipe pertanyaan juga. Dan saya kemarin. Kenapa Pak ibu-ibu yang banyak yang ngajar yang TPQ, RA, TK itu? Karena ibu punya kelebihan. Kelebihan dalam hal berbicara. Ya betul ini. Ibu-ibu itu satu hari harus menghabiskan kata-kata 20.000 sampai 20. Nah, kalau laki-laki cuma 7.000. Ya, jadi saya senang juga istri saya juga ngajar RA. Ya, jadi kalau dia tidak menghabiskan itu, kita yang kena atur nanti. Jadi kalau istri ngomel, jangan diam aja, memang dia 20.000. Ya, diam aja. Kalau kita tahu, kita 7.000. Jadi bapak-bapak, kalau dia ngajar TPQ atau RA, malam-malam pasti dia diam. Habis kata-kata. Bang, anak kita itu. Itu apa? Terus. Udah habis 2.000 habis. Jadi itu ya. Jadi kalau banyak persoalan atau
ada 3 kunci ya hubungan ini. Yang pertama, tentu kita bertanya mulainya untuk supaya tidak ada persoalan itu dari mana? Taubat, kunci pertama. Ingat aja 3 hal supaya disingkat aja supaya ingat ya. Taubatnya macam mana? ASI, bukan air suci ibu, banyak enggak? Bukan, ASI itu Al-Quran, artinya baca tiap hari. Kemarin ada program one day one ayat. One juz sekarang kan? Iya. One ayat itu terlalu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Astagfirullahaladzim. Satu ayat aja. Alif Lam Mim. Jadi one day one juz sekarang. Tapi kalau boleh saya kalau yang tak biasa jangan dulu. Ansur. Hari pertama 1 juz oke, kedua 1 juz oke, ketiga oke, keempat Capek. dia kan tak biasa tadi. Pokok usahakan baca Quran tiap hari. Ya. Persarang bilang ya Pak Wan. Untuk belajar. Ya, A-nya tuh Al-Quran. Yang kedua apa? Sholat. Sholat itu kualitasnya kita tingkatkan. Kalau kita sholatnya baru di rumah, kita tingkatkan di masjid. Kalau sudah di masjid, waktu sekarang kita banyak terlambat, jangan terlambat. Kalau dapat takbirnya bersama imam. Kalau sudah dapat itu, qabliyahnya kita ambil. Qabliyahnya kita ambil. Sudah juga malam jangan lupa. Ini saya sambil menasihat diri saya ya. Kalau sudah juga habis subuh jangan pulang. Ya, kalau di tempat saya itu ada kultum. Habis kultum kita duduk sambil zikir, suruh. Itu pahalanya sama haji dan umrah sempurna. Kita mau umrah 30 juta aja tak sanggup. Ya, itu sholat. Ini apa? Infak. Bukan masalah banyaknya Bapak Ibu ya. Istiqomahnya itu tiap hari. Habis subuh itu kita infak, masukkan. Malaikat doakan. Rezeki berlimpah. Jadi itu ya, taubat dengan asih Al-Quran, sholat, infak. Yang kedua apa? Biru walidain, berbuat baik pada orang tua. Pak Ibu, saya dulu kuah juga. Dulu kuah telah orang tua yang masih hidup sekarang minta maaf dan ridhonya. Begitu orang tua kita bilang ibu ridho dengan kamu, itu pintu langit terbuka langsung doa. Ya, kalau kita pernah membuat orang tua menangis, itu masya Allah, ya, banyak tuh nanti mau surga, minta maaf. Ya, minta maaf. Nah, bapak saya, mama saya udah meninggal, gimana? Gimana caranya? Kita wakaf atau infak atas namanya, gitu ya Pak ya. Yang meninggal, tapi kita rasanya belum buat apa-apa. Doakan tiap hari ya, habis sholat tiap hari ada sedikit infakkan atas atau wakafkan atas itu untuk supaya tidak berpersoalan di hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa kuncinya? Amalan rahasia. Amalan rahasia. Manusia itu tidak perlu semua orang tahu tentang diri kita ya. Tak perlu. Ini saya sedih juga nih Bang. Ada kawan-kawan nih berdoa di mana? Dia set, lagi berdoa di apa? Itu kan lagi sholat di sini, lagi malam-malam aduh, tak perlu. Budget time. Masa kita lagi ibadah atau mengeluh gitu? Mengeluh apa? Misalnya pening. Kita yang baca pening. Pening kan? Allah. Atau rumah tangga lebih parah lagi itu. Mengeluh rumah tangga di media macam itu. Datang di Pak Gua. Ada masalah, ada persoalan.
Istri ini suami ya, gitu kan? Itu yang betul. Kalau di Facebook itu nanti ada yang telepon nanti, oh ini sama saya nanti kan? Oh ini cocok kita kan gitu. Nah, sudah. Jadi contohnya apa manusia ini? Misalnya gini, ada masjid, itu kan ada listriknya tuh. Pengurus membayar, tahu-tahu sudah terbayar. Kita tak tahu. Rupanya ada yang bayar. Atau air, tidak dibayarkan. Kan pengurus kan tak tahu. Paling kita lihat, oh, itu orang yang sholat pakai air itu, orang penerangan itu, dia sholatnya khusyuk, itu pahalanya kita. Atau yang lain-lain ya, banyak yang amaran di sini. Malam-malam atau subuh-subuh ada yang kurang terlantar, kita kasih makan apa, itu semuanya amalan manusia. Nah kalau 3 ini kita laksanakan, insya Allah persoalan hidup kita diringankan. Jadi hati kita tuh harus sebesar kolam ya. Kalau masukkan 1 kilogram garam kira-kira masih tak kolam? Masih. Kolam enggak. Kolam berapa ini ukurannya? Pokoknya kolam lah. Masak 1 kilo kolam renang yang besar itu. Enggak terasa. Tapi jangan hati kita tuh sebesar mangkuk. Taruh sesendok garam. Asin. Jadi hati Bapak Ibu di sini saya kira sebesar kolam ya. Insyaallah. Ada persoalan? Seluas lautan, Mbak. Hah? Seluas lautan. Ya, seluas lautan. Aman. Udah sih, nggak perlu dikasih garam. Samudra enggak ada Oke, tepi. itu untuk ada persoalan itu ya. Samudra enggak ada Jadi tepi. saya harap Bapak Ibu ini ustaz-ustazah yang ngajar Kali ngomel tidak sama teman. bermasalah. Rumpi masih ngibah. Kemudian yang ketiga, tidak namanya lurus dan tegas menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan kewajiban, memenuhi kewajiban secara profesional. Yang keempat, tasamuh, toleransi. Dan yang kelima, musawah, edukator, tidak bersifat diskriminatif pada yang lain. Jadi itu 5 ya. Udah 9, 5 aja dulu. Nanti kalau jumpa lagi, yang 4 lagi ya. Ya. Insya Allah. Yang penting sekarang Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu pendidikan keagamaan kita. Ikhlaslah dalam mendidik bukan mengajar ya, mendidik anak-anak kita ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Saya kira demikian. Terima maaf. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.